Ini saya akan menjelaskan tentang alur penggunaan program Trading Manager, yaitu salah satu produk dari Gria Sarana Informatika atau GSI Software House. Nah, Trading Manager itu semacam program POS ya, Point of Sales atau program kasir. Di dalamnya selain kita bisa ngejual, kita juga bisa manajemen datanya, piutangnya, dan juga kita bisa manajemen pegawainya kalau ada. Nah, dan juga di beberapa versi, kayak versi advance, itu udah disertai dengan yang akuntansi. Jadi kita setiap transaksi otomatis memang masuk ke program, namun jika ada pengeluaran eksternal di luar penjualan, pembelian, dan sebagainya, nah itu bisa dikeluarkan lewat akuntansinya. Contohnya kayak pajak atau pembayaran listrik. Oke, di awal tampilannya itu ketika kita buka program, kita akan dilihatin sama menu loginnya ya. Nah, di sini kita bisa klik. Nah, di sini bisa kita pilih usernya atau kita bisa ketik namanya, misalnya ini. Nah, misalnya. Nah, di sebelah kiri itu adalah username-nya ya. Nah, di sebelah kanan itu adalah level si usernya. Jadi misalnya yang dev ini levelnya dev, jadi semua aksesnya dibuka, atau misalnya ini Ame kasir, berarti hanya beberapa akses yang dibuka, misalnya cuma ngejual aja. Dan ini Chandra admin, biasanya admin itu levelnya itu di atas kasir ya, jadi lebih banyak menu yang dibuka. Misalnya kalau di kasir nggak dikasih master data barang atau harga, maka di admin bisa dibuka. Nah, untuk akses itu kita bisa request ya. Nanti bisa request aja, misalkan user apa mau dikasih akses apa, bisa kita request itu custom. Nah, sekarang coba kita login pakai dev dulu. Kita masukkan passwordnya. Oke, di sini dia sedang ambil akses yang tadi kita baca berdasarkan usernya ya. Kita tunggu aja dulu. Nah, kemudian ini tampilan awal setelah kita login, atau kalau kita lihat di sini kan ada master data, transaksi, history. Nah, itu adalah modulnya atau subkategorinya. Nah, kalau misalnya kita buka master data. Nah, di sini master data ini yang muncul di sini adalah yang didapat sama akses dev. Kalau kita login ke user lain, kemungkinan master datanya beda lagi yang didapat. Jadi kalau A dapat akses 1 sampai 10, kalau B cuma 1 sampai 5, itu bisa diatur. Karena bagi owner kan biasanya ada data-data yang sensitif ya, misalnya profit dan hutang supplier itu kan nggak semua kasir atau nggak semua admin boleh akses. Nah, itu bisa diatur aksesnya. Nah, ini kita di master data dulu ya. Di sini ini listnya yang didapat sama akses developer. Nah, kemudian kita masuk ke transaksi, history, laporan. Oke, di master data dulu, misalnya kita mau lihat master data yang paling umum itu data barang ya. Kita klik aja di sini data produk. Nah, oke. Di menu master data produk ini kita bisa nambah, bisa ubah, dan juga bisa delete data di data produk ya. Data produk itu data yang kita jual nih atau yang kita sediakan. Misalnya kayak gini Aqua. Nah, oke. Di tampilan sini, sebentar ini kan bisa diklik ke sini ya. Coba kita tutup dulu. Nah, di tampilan sini, di sini tuh ada list, log, jasa, non-dis, nama produk, grup, rak, DO, dan gudang barang. Jadi log produk itu mencegah produk itu bakalan minus stoknya. Jadi ketika dia sudah sampai 2, misalnya kita punya Aqua nih, Aqua tinggal 2 botol, sedangkan penjualannya 5 botol. Nah, karena di programnya 2 botol, dia akan nolak karena sudah di lock. Tapi kalau misalkan locknya kita buka, Aqua itu, semisal stok program cuma ada 2 botol dan dijual 5 botol, itu tetap bisa karena dia nggak di lock. Nah, kemudian ada flag jasa di sini. Flag jasa di sini menandakan kalau barang yang kita centang itu adalah jasa. Jadi misalnya kita punya jasa
service ataukah kita punya jasa apa gitu ya. Ya maksudnya di luar produk, karena kalau produk itu kan bentuknya fisik ya, kita juga punya stok. Tapi kalau jasa itu tentunya nggak punya stok dong, karena kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Nah, kemudian di sini ada kolom non diskon. Nah, flag ini nanti mencegah produk itu dapat diskon. Misalnya kita punya periode promo, namun di barang ini nggak mau dipromo ini karena profitnya sudah kecil. Bisa kita checklist aja flagnya. Kemudian di sini nama produk, ya nama produk yang kita tahu ya. Nanti ketika transaksi barang itu muncul dengan nama tersebut. Nah, terus di sini grup ini bisa kita filter ya. Oke. Nah, tujuannya dibuat grup ini, nanti ketika kita mau buat laporan atau kita mau lihat data, kita bisa filter di sini. Nah, atau juga rak barang nih. Nah, bedanya rak barang dan grup barang itu, kalau grup barang kan hanya pengelompokan ya. Misalnya saya punya grup rokok, saya taruh di rak yang berbeda itu nggak masalah. Tapi kalau rak, dalam rak itu tuh ada barang apa aja tuh. Nah, ini tujuannya mempermudah kalau kita open name. Jadi ketika kita open name, kita pilih raknya. Nah, nanti barang yang muncul akan sesuai raknya, dan itu lebih mempermudah kita ketika nanti kita stok open name. Kemudian di sini ada DO gudang. DO gudang itu di recorder ya. Jadi misalnya saya ngejual sayuran itu nggak ada di toko, tapi ada di gudang belakang. Nah, maka setiap saya transaksi di toko, saya harus bawa surat ke belakang. Jadi nanti customer itu memang taunya kita jual barangnya, tapi pada kenyataannya itu tuh ada di gudang. Nah, mencegah ketidaksinkronan antara toko dan gudang itu ada surat DO namanya. Jadi di dalam surat DO itu nanti ada nama barang, ada kuantitinya, ada operatornya, dan ada harganya juga. Jadi supaya dan toko dan gudang itu sama-sama tahu gitu kalau memang barang yang dikeluarkan segitu gitu. Nah, kemudian di sini ada barang gudang. Jadi nanti barang gudang itu ketika kita isi barang gudang di bahan baku nih, misalnya sayuran di bahan baku, nanti di gudang lain atau cabang lain dia nggak akan muncul karena gudangnya udah di setting. Kemudian kita klik lagi yang tadi. Nah, di sini ada gudang. Nah, gudang ini ngambilnya dari sini, dari bahan baku. Ketika kita klik, nah dia udah ngisi. Kemudian di sini ada juga flag grosir. Flag grosir ini tujuannya kalau kita mau ngejual harga dengan harga grosir gitu, maksudnya di luar harga tertera. Jadi misalnya harga terteranya itu 10.000 untuk satu pieces, tapi ketika kita jual 5 pieces, harganya cuma 40.000. Nah, itu bisa dicentang di harga grosir, kita centang, kemudian kita set di sini kuantitinya, kita cobain. Nah, terus misalnya di sini ada non-aktif. Non-aktif itu menandakan barang itu udah nggak dipakai lagi ya. Jadi ketika kita terlalu banyak barang, udah banyak yang nggak dipakai, biar ketika transaksi kita itu tampilannya nggak ruwet gitu, membuat datanya nggak terlalu banyak. Nah, kita centang di non-aktif saja kalau barangnya memang udah nggak kepake lagi di tempat kita gitu. Nah, ini DO sama kayak yang tadi ya. Nah, kemudian ada exclude point. Jadi poin itu kan diperuntukkan untuk member ya, customer kita namun statusnya member. Perbedaan customer dan member itu kan, kalau member dia sudah terdaftar di situ, ada ID membernya dan juga dia punya poin. Nah, member itu kan ada masa berlakunya ya. Nah, nanti ketika dia masih berlaku dan dia penjualannya sudah sesuai untuk dapat poin, nanti poinnya masuk ke member tersebut. Tapi kalau kita misalnya rokok nggak mau dikasih poin karena profitnya terlalu kecil, nah bisa kita klik exclude point aja. Nah, terus di sini ada satuan. Satuan itu yang kayak kita tahu ya, kayak tingkatan. Jadi ketika kita jual grosir dan eceran, atau eceran, kita kan punya beberapa satuan ya, kayak misalnya, sebentar. Ini misalnya sayur roti. Sayur roti kalau di sini kita cuma punya pieces aja nih. Nah, isinya satu, beli brutonya 200, ngejualnya 200, harga duanya 150. Nah, misalnya kita mau tambah nih, ternyata dari yang biasa kita beli pieces-piecesan, suatu hari dia ningkat tuh, kita beli yang dus misalnya. Di sini misalnya 50 pieces, kemudian harga belinya misalnya karena dus, kita tambahin jadi 20.000. Kita samain dulu.
Nah, kemudian harga ecernya misalkan kita jual 22.000. Nah, kemudian harga 2 ini kita isi jadi 21.000. Kita cek garis bawah di sini. Nah, di sini udah muncul ya. Kemudian apa sih bedanya harga ini? Harga beli bruto, harga beli bersih ecer, dan harga 2. Jadi harga beli bruto itu harga dari supplier. Nah, harga beli bersih ini sudah dipengaruhi diskon, sudah dipengaruhi ongkir dan potongan belanja yang lain-lain. Nah, kemudian di sini ada tingkatan ecer dan tingkatan 2. Tingkatan ecer dan tingkatan 2 ini kita sebut aja dia tingkatan harga. Jadi misalnya kita punya customer banyak nih, kita mau kelompokkan customer makin lama itu harganya makin murah. Nah, kan kita nggak harus ngubah harga tiap saat tuh, makanya kita masukin aja di situ customer. Jadi setiap customer itu belanja dapat harga tingkatan 2. Jadi biasanya harga 2 itu lebih murah daripada harga 1 ya misalnya. Nah, di sini kita sediakan 5 tingkatan harga, ini bisa diubah captionnya. Biar nanti itu bisa kita ubah, itu custom aja. Nah, kemudian misalnya kita mau masuk ke harga barang nih. Nah, misalnya ada pertanyaan nih, kok tadi kan udah ada harga di data produk, kenapa sekarang di sini ada harga lagi? Nah, master data harga barang di sini digunakan kalau kita punya 1 atau 2 cabang atau lebih gitu ya. Nanti harganya berbeda-beda. Misalnya kita punya cabang di Cirebon dan Jakarta. Kita sama-sama jual kopi ABC, tapi harga di Cirebon mau kita murahin nih. Tapi harga di Jakarta mau kita tambahin misalnya 2.000 per pieces gitu kan. Nah, untuk itu dibuatlah master data harga barang yang bisa dikelompokin berdasarkan gudang dia. Jadi tiap gudang data harganya itu bisa beda-beda. Tapi kalau mau disamain boleh bisa sama. Di sini juga ada pengelompokannya ya, mau berdasarkan grup barang, pokok, atau apa. Nah, ini pentingnya kita ngegrupin barang tadi. Nah, kemudian di sini ada tombol naikkan harga jual. Jadi ini harga ecer ini kita bisa naikkan serentak. Nah, ini ya, misalnya grup pokok. Harga ecernya kita naikkan. Misalnya 20% dari harga sebelumnya. Oke, kita refresh dan dia udah naik harganya 20% daripada harga sebelumnya. Oke, kalau udah misalnya kita mau lihat juga sebelum penjualan kan biasanya butuh customer ya. Coba kita masuk ke master data customer. Oke, ini ada list customer yang dibedakan berdasarkan cabangnya. Nah, ini daftarnya. Nah, kenapa sih customer itu harus digrupkan berdasarkan cabang? Nah, ini supaya nanti ketika kita punya orderan WhatsApp, orderan dari customer tersebut bisa masuk ke WhatsApp sesuai gudangnya. Jadi ketika kita punya customer di Cirebon kan nggak mungkin si customer pesan juga di Jakarta, nanti nganternya gimana gitu ya. Nah, makanya kita buatlah di sini customer berdasarkan gudang. Kita bisa cari di sini nih, misalnya tes. Oke, di sini ada ya, ada 2 tes. Nah, atau kita mau tambahin customer nih di sini. Nah, kode customer boleh diisi, boleh enggak. Kalau nggak diisi, dia akan diisi otomatis. Misalnya kita masukin Mimin. Oke, di sini ada tempat lahir, tanggal lahir, ini opsional ya. Kita kalau mau ngisi tempat lahir, tanggal lahir, alamat, detail, penjamin, grup barang, nomor HP, nomor KTP, nomor KK, email, sosmed, nomor SIM, foto KK, foto KTP, blacklist alasan, option. Terus plafon kredit, kolom harga. Oke, di sini misalnya data customer-nya cuma kita isi alamatnya aja ya. Misalnya Cirebon, Jawa Barat. Oke, terus di sini ada data-data tambahan ya, opsional. Tergantung kebijakan yang mau kita pakai apa aja yang harus diisi. Nah, misalnya kita mau isi juga di sini blacklist. Apa sih tujuan blacklist itu? Jadi ketika customer itu di blacklist, customer itu nggak bakal bisa lagi transaksi. Alasan blacklist itu misalnya kita
mau lihat dia itu mau di blacklist karena dia udah punya terlalu banyak piutang. Nah gitu. Jadi dia udah nggak lagi lah, kita nggak kejual ke customer itu lagi, agak susah gitu ya misalnya. Nah kemudian di sini ada plafon kredit. Jadi misalnya Mimin ini, kita tahu keadaan customer Mimin, dia boleh piutang, tapi piutangnya kita batasi. Misalnya piutang Mimin itu cuma kita batasi 2 juta. Jadi nanti ketika piutangnya udah nyampe 2 juta, dia nggak bisa piutang lagi, dia harus bayarin dulu yang lama, lalu bisa piutang baru. Nah, kemudian di sini kolom harga, yang seperti diceritain tadi ya, yang kalau ada customer yang lama, mau harganya lebih murah daripada customer ecer gitu, boleh di sini diisi. Nah, sekarang kita isi 2 ini aja dulu ya, terus kita simpan. Oke, kita refresh. Kita cari ulang di sini Mimin. Oke, muncul ya. Ini Mimin yang Cirebon Jawa Barat, ini yang gede. Sebentar, kayaknya kita pakai yang ini ya tadi ya. Ini ada ganda nomor nih. Karena kalau ganda nama gini kan kita kan agak susah ya nyarinya. Coba kita ubah ini sini. Misalnya Mimin Sarimin. Karena kan alamat sama dan nama sama itu kan mungkin nanti kalau ada piutang kita jadi susah ya ketika transaksi. Kita simpan. Oke, sekarang udah berubah ya jadi Mimin Sarimin. Kalau gitu udah, sekarang kita coba di transaksi penjualan ya. Kita masuk dulu ke transaksi trading. Nah, di sini akan muncul cabang. Nah, pilihan ini akan muncul ketika kita punya lebih dari 1 cabang atau gudang. Jadi nanti kita pilih dulu mau ngambil stok yang mana nih, mau ngejual dari mana nih, pendapatannya mau masuk ke gudang mana nih. Jadi misalnya kita pilih tes, maka barang yang kita jual itu akan mengurangi stok di tes dan juga pendapatannya masuk ke tes. Nah, list dari cabang ini bisa disetting. Jadi misalnya kita punya admin pusat boleh setting, boleh transaksi di semua cabang, tapi admin cabang cuma transaksi di cabang dia aja, itu bisa disetting opsional. Nah, terus kita simpan. Nah, ini tampilan awal transaksi, ada beberapa panel di sini. Misalnya ini panel kasir. Ini nanti kalau ada foto muncul foto di sini. Promosi ini barang yang lagi promosi di waktu itu. Di sini order online. Nanti ketika ada customer yang order via aplikasi atau via WhatsApp Center, nanti dia masuk ke sini. Nah, terus di sini adalah panel transaksi. Ini yang ini kita tutup dulu ya. Oke. Yang pertama kita lakuin di transaksi itu pilih customernya dulu. Jadi kalau customernya memang udah punya nama kayak tadi, kita pilih F2. Nah, kemudian kita pilih tadi Mimin Sarimin ya. Di Mimin Sarimin, misalnya Mimin Sarimin itu mau beli sarimi. Nggak ada ya, sayur roti aja deh. Coba kita sayur roti. Yang picis misalnya. Kalau kita mau ubah, misalnya nggak beli 1 picis tapi 8 picis, kita klik aja 8, terus plus. Oke, udah ya. Jadi di sini 8 picis. Nah, kalau misalnya kita mau ubah nih harga sementara, kita pakai 8 jadi 400 misalnya. Dia udah kalkulasiin sendiri. Terus kita pilih barang lagi, misalnya kita klik spasi lagi. Misalnya Dettol. Oke, Dettol di sini kita pakai harga 2 ya, misalnya buat Mimin. Ini kan harga 1 ya, yang ecer nih 40.000, yang harga 2-nya 38. Misalnya kita mau pakai harga 2, kita klik F2, yang 2. Oke, ketika klik angka 2 di sini jadi 38 ya, 38.500. Misalnya kita mau ubah Dettolnya jadi 2 pieces, saya tinggal 2, kemudian plus. Nah, kemudian misalnya kita mau ngasih keterangan barang nih. Ini Dettol, misalnya kita kasih keterangan yang belum ada di nama barangnya, misalnya Dettol promo. Nah, di sini udah muncul. Kemudian kalau udah selesai, udah bener, kita enter. Nah, ini adalah jendela payment ya. Di jendela payment ini kita bisa masukin kayak misalnya di sini diskonnya, pajak atau ongkir. Di sini juga bisa masukin pelayan dan keterangan.
Tipe bayarnya bisa pilih cash, giro, atau transfer. Nanti kalau transfer kolom bank dia nyala, kalau kita misalkan pilih cash, ya udah kolom banknya nggak nyala. Jadi misalnya kita bayar dulu jadi 100.000. Oke, di sini kembaliannya 19.800, tapi kalau kita bayar 10.000 dia jadi kembaliannya minus 70.200. Nah, ini nanti masuk piutang. Kita cobain ya, kita kurang dia. Oke, misalnya kita cetak. Nah, ini opsi reportnya ya. Misalnya kita punya 2 jenis printer, kita mau pilih, kita bisa klik opsi yang mana. Misalnya kita cetak yang 480 dulu, kita cetak. Oke, ini previewnya ya. Nah, kemudian misalnya kita mau print, tinggal kita klik kanan, print, atau klik Ctrl P. Nah, kemudian cetak kayak biasa. Kita close dulu ya. Nah, ini muncul tampilan WhatsApp, nomor WhatsApp. Jadi, nota itu selain dicetak, di kami bisa dikirimkan via WhatsApp. Nanti ketika kita masukkan nomornya di sini, nomor tersebut yang dimasukin ke sini akan dapat WhatsApp dari WhatsApp agen GSI. Nah, isi pesannya adalah nota yang dia beli sekarang. Jadi, misalnya tadi dia beli Detol sama sari roti, ya terkirim notanya ke sana, ke WhatsApp customer tersebut. Kita close ya, ini misalnya nggak usah kita kirim. Oke, piutangnya 70.200. Nah, untuk bayar piutang di kami itu ada beberapa cara ya. Yang pertama bayar piutang dari transaksi piutang customer. Kita keluarin dulu F12. Oke, Mimin. Sorry, Mimin. Nah, kemudian kalau mau kita bayar, kita terima piutang. Nah, misalnya di sini kita pakai sumber dananya cash ya, atau transfer ya. Misalnya di bayar transfer, kita pilih BRI. Kemudian kita simpan. Nah, di sini tuh bisa masukin bukti transfer, nomor transfer ya, tapi kita simpan aja, langsung kita simpan. Oke. Nah, dia nggak ada di sini. Kenapa tiba-tiba piutangnya hilang? Terus kalau saya mau lihat piutang dia yang sebelumnya gimana? Nah, di sini kan ada filter, kita ubah aja dia jadi semua faktur. Jadi kalau tadi yang muncul jatuh temponya aja, kalau sekarang yang di sini muncul semua piutang. Lunas maupun belum lunas akan muncul kalau filternya semua faktur. Terus misalnya kita mau cetak nih, mau tahu notanya yang mana sih yang dia piutang. Kita bisa lihat di bawah sini ada item per nomor fakturnya, atau kita bisa klik kanan, cetak ulang. Oke, segini ya. Nah, terus misalnya kita mau lihat histori pergerakan stok abis tadi ngejual, kita masuk ke histori pergerakan stok. Jangan lupa ini multi gudang, jadi kita bisa lihat stok di gudang mana aja. Nah, kemudian misalnya kita pilih yang tes aja ya, kita mau lihat stok tes aja. Tadi yang dibeli sama Mimin itu Detol. Kita klik 2 kali buat lihat detailnya. Oke, di sini kelihatan yang kartu stoknya, jadi awalnya itu 0, ada penyesuaian 55 pieces. Kemudian ada penjualan 9 pieces, kemudian stok akhirnya 46 dan seterusnya sampai di sini ada Mimin. Nah, apa yang terjadi ketika kita batalin penjualan Mimin nih? Misalnya Mimin itu nggak jadi belinya, dia batalin aja nontonnya. Kita masuk ke histori penjualan. Jangan lupa pilih gudang tes, kemudian kita cari Mimin. Kita klik, terus kita batalkan faktur, misalnya batal. Ataukah misalnya alasan batalnya nggak jadi. Atau misalnya itu batal karena salah input. Ini opsional ya, kalau keterangan alasannya sesuai alasan kita batalin yang tadi aja. Terus kita batalkan. Oke.
Kita refresh. Nah, Mimin udah nggak ada di sini. Kita lihat pergerakan stoknya. Kita refresh. Oke, di sini Mimin batal penjualan. Nah, kalau kita mau lihat nih dalam periode tertentu, ada berapa barang yang kita jual nih dari Detol, atau kita mau lihat barang terlaris, kita masuk ke histori penjualan lagi nih. Nah, kita lihat di sini, dihapus dulu ya pencariannya, terus kita lihat di sini periodenya. Misalnya dari 1 Juli sampai 31 Juli, saya mau lihat di gudang tes ada berapa penjualan. Nah, ini daftarnya. Di gudang tes dari 1 Juli sampai 31 Juli ada 4 nota totalnya. Nah, di sini itu ada jumlah total bersihnya ya. Jadi total bersihnya ada 208.000, dibayarkannya 208.000, dan profit yang kita dapat adalah 92.700. Di sini margin itu berapa persen dari profit ini, berapa persen keuntungannya dari harga beli kita. Nah, sekarang misalnya saya mau lihat dalam 1 bulan itu di gudang tes yang paling laku apa aja sih. Kita klik aja ke rekap per barang. Oh, ternyata di sini yang paling laku ABC 12. Dia banyaknya 7 pieces, kalau yang lain cuma 1 pieces. Nah, nilai penjualannya segini. Kalau kita mau lihat detail siapa aja yang beli, kita klik 2 kali. Oke, di sini cuma ada cash aja, dia beli cuma 7 pieces. Kita hit lagi. Nah, ini cash lagi. Nah, ini HA Raju. Kemudian di sini ada panel jual rugi namanya. Jadi ketika kita ngejual rugi, maksudnya ketika harga jualnya itu lebih rendah daripada harga beli, nanti dia masuk ke sini listnya. Oke, sekarang kita mau lihat lagi menu transaksi ini ya, transaksi pembelian ya, buat nambahin stok. Tapi kita close dulu pertama-tama tab yang udah nggak kepake kayak piutang. Kita masuk ke transaksi lagi, terus trading. Kita pilih gudangnya, tes lagi, simpan. Oke, sama kayak tadi. Nah, sekarang kita rubah transaksinya. Bisa klik ini, pindah transaksi, atau Ctrl F1, kita pilih pembelian. Yang pertama kita lakukan adalah pilih customernya. Kita F2. Kemudian customernya siapa nih? Misalnya ini PT Tes. Kita pilih barang yang dibeli apa aja nih. Misalnya ABC 12. Dan misalnya ada Detol. Nah, di sini tuh ada juga stok yang sekarang ada nih, 45 pieces. Berarti misalnya kita mau genapin jadi 50 ya, kita tambahin jadi 5 pieces. Atau misalnya juga kita mau beli Paseo. Nah, di sini Paseo punya 2 satuan, pieces sama box. Total awalnya itu 7 box 10 pieces. Nah, kita coba beli yang box ya, kita genapin jadi 10 box. Berarti kita tambahin 3 box. Nah, oke, dia udah ngitung sendiri ya. Oke, kemudian kita enter saja. Kalau udah selesai kita enter. Misalnya kita mau masukin ini jadi hutang aja ya, hutang kita terhadap supplier. Oke. Kemudian kita masukin di sini temponya, misalnya tempo dari supplier tersebut adalah 30 hari, kita simpan. Nah, ini nota pembeliannya, ini preview saja ya. Di sini preview, terus kita close. Mau dicetak atau enggak bebas. Kemudian kita lihat lagi di history pembelian. Oh, ternyata PT Tes sudah masuk nih. Nah, ini ada 2 ya dari pagi. Oke, nah ini kan ini yang dibayarkannya kan 120 nih, berarti ini cash, nggak piutang. Yang tadi kita lakukan adalah piutang, berarti yang ini yang dibayarkannya 0. Kita lihat juga di history penjualan, misalnya history penjualan. Nah, biasanya kalau di history penjualan yang piutang itu akan dilabel warna merah. Terus kita lihat di transaksi hutang supplier ya, kita mau lihat hutang supplier kita nambah nggak nih. Tadi itu PT Tes, yang ini kita klik 2 kali. Nah, kemudian ini faktur yang belum lunasnya.
kita bayarkan di sini. Di sini kan terdaftar jatuh temponya ya, tapi nggak apa-apa, kita bayarin dulu. Kita coba bayarin. Sumber dananya cash. Bayar hutangnya, misalnya kita bayar 8 juta aja dulu. Kita simpan. Oke, di sini udah terdaftar ya. Dan juga di sini ada list pembayaran, dan di sini sisa hutangnya. Jadi dari hutang 9 juta 162 kita bayarkan 8 juta. Jadi sisanya 1 juta 162 ribu. Oke, kita lihat di kartu stoknya ya, kita refresh. Nah, di sini ada transaksi pembelian 50 pieces. Jadi sisanya karena tadi kita beli 5 pieces. Oke. Kemudian di sini ada beberapa jenis transaksi ya, misalnya ini project transaksi, kontrak armada, buku besar, pengeluaran, penerimaan, ini biasanya untuk akuntansi, kemudian job order. Kemudian di sini ada transaksi piutang customer, penagihan kolektor, hutang supplier. Penagihan kolektor itu diperuntukkan kalau misalkan piutang kita punya kolektor, jadi kita bisa set kolektornya, dan yang mau ditagih berapa nanti di sini muncul yang dia bayarin berapa. Kemudian nih berbagai histori ya di sini, kayak rekap saldo kasir, order customer, pemakaian pribadi, retur dan sebagainya, barang keluar, barang masuk. Ada surat jalan juga di sini. Nah, ini laporan. Laporan ini diisinya custom ya, bisa nanti sesuai kebutuhan kita. Mau request laporannya kayak gimana nih? Biasanya laporan penjualan berdasarkan customer. Dalam customer itu dalam periode misalnya 1 bulan, dia udah berapa nota dan profit yang dapat dari customer itu berapa, dan juga penjualannya berapa, nanti bisa request ke kami karena itu custom ya. Oke, untuk master data biasanya satu macam ya untuk menyimpan master kita ketika transaksi untuk kita siapinnya. Oke, sekian dulu. Kalau ada yang ditanyakan atau ada hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke WA kami, Facebook kami, Instagram kami, atau juga bisa di kolom komentar ya. Terima kasih.